Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teddy. Kebetulan saya dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Purwakarta. Kita tahu persis bahwa penyebaran atau penyakit yang namanya PMK, kalau kita panjangkan, penyakit mulut dan kuku gitu kan, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Purwakarta memang belum semua yang terjangkit gitu kan ya. Karena kalau misalkan si hewan yang biasa ditemukan atau memberikan indikasi sakit itu harus dibuktikan dengan hasil laboratorium dari BPS Subah gitu kan ya. Memang di Purwakarta semenjak bulan Mei, awal bulan Mei baru 8 sapi yang terjangkit dan itu sudah dibuktikan oleh hasil lab. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Purwakarta jangan takut bahwa mengkonsumsi daging kurban gitu kan, apalagi menghadapi kurban gitu kan akan terjangkit. Cuman Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta selalu monitor mengenai kesiapan dan ada petugas kesehatan dalam rangka menghadapi Idul Adha gitu kan ya. Kita akan periksa semua, baik itu yang sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan. Nah, kita pengen tahu lah sampai sejauh mana dengan peternaknya sendiri. Akang, Hutan, Akang bersama saya kan? Pedagang ya, pedagang. Terus terang gajan penyakit PMK. Tinggal di DKI dulu gitu kan ya. Dan kan antisipasi kanggo penyelamatan gitu kan ya, misalkan yang bubur rusak, kakina gitu kan ya. Alhamdulillah tadi habis terus putar-putar gitu kan saya, tapi omset penjualan gitu kan menurun tuh, agak menurun ya. Arti batur siun pengennya siun gitu kan ya. Mohon insya Allah si Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Purwakarta selalu monitoring kan. Pilih ayah nu eta kan ayah UPTD abdi gitu kan ya, kantor yang rengskeun we gitu kan, itu cara kita nanya itu mainan kangnya. Mudah-mudahan sing lancar usahana gitu kan ya, saya naon balekan kadainanya ya. Baik, saya akan terangkan bahwa sebetulnya PMK ini tidak menular gitu kan ya dari hewan ke manusia. Cuman kalau menularnya ini dari hewan ke hewan gitu kan ya. Cuman image masyarakat takut gitu kan ya untuk mengkonsumsi, daya beli masyarakat juga agak berkurang gitu kan ya dengan adanya penyakit PMK. Cuman perlu saya garis bawahi dan saya tekankan bahwa penyakit PMK ini tidak menular ke manusia, cuman menularnya dari hewan ke hewan. Itu sangat cepat gitu kan ya. Nah, antisipasi dari dinas, kalau memang itu hewan yang terjangkit, dia minimal 14 hari harus dikarantina gitu kan. Karantina kita tidak punya karantina khusus seperti kayak COVID juga lah. Jadi karantina mandiri gitu kan ya, bisa di tempat-tempat penampungan yang punya hewannya, bisa di luar. Yang penting radiusnya antara 5 sampai 10 km radiusnya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa penyakit PMK ini tidak menular ke manusia. Silakan bisa terkonsumsi. Nah, adapun nanti penyembelihan gitu kan ya, minimal harus direbus dulu. Namun cepat sasunda nama dikulu beula lah. Jadi jangan dulu dicuci. Kalau dicuci itu biasanya takutnya menular juga. Airnya itu kan mengalir. Jadi minimal direbus dulu. Itu barangkali. Ya, ada yang perlu gini Pak ya. Habib, barangkali kan ini untuk diketahui juga. Ya. Misalnya ciri-ciri yang bisa dilihat secara kasat mata atau secara ini. Jadi hewan yang terjangkit PMK itu kira-kira secara apa bisa dilihat secara fisik bagaimana terbaik? Kalau ciri-ciri secara generalnya gitu kan ya, memang kalau hewan itu yang sudah terpapar itu harus dibuktikan dengan hasil lab Pak tadi. Tapi kalau ciri-ciri yang umumnya dia berlendir dari mulutnya gitu kan ya, lantas kakinya pecah Pak. Kadang-kadang dia untuk menopang badannya juga nggak kuat gitu kan. Itu ciri-ciri yang general.
Nah kebetulan saya juga didampingi sama dokter hewan Anda gitu kan ya, barangkali bisa lebih detail gitu dok, bisa diinformasikan ciri-ciri yang dominannya lah, yang untuk penyakit hewan. Ya, saya dokter hewan Anda, saya di bidang casual market. Nah, untuk ciri atau gejala umumnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada ternak maupun baik sapi, kerbau ataupun domba atau kambing, itu yang pertama ada luka di mulut, area mulut atau kalau di manusia sariawan. Itu terus lalu yang keduanya, yang ciri khasnya kedua seperti yang Pak Kabit bilang, kakinya atau di bagian kukunya terdapat luka. Nanti lama-lama bisa kukunya terlepas. Nah itu yang paling parahnya. Ya. Dok, bisa diambil sampel di sini dok. Ini di sini sehat semua nggak dok? Oke. Coba dilihat. Pakai sarung tangan. Karena kita harus pakai APD Pak, alat pelindung diri gitu kan ya, minimal sarung tangan lah. Gitu kan ya, minimal sarung tangan. Memang kalau secara lengkap gitu kan ya, ada bajunya juga. Cuman saya lihat di sini gitu kan ya, tidak terlalu terpapar. Untuk sampel nanti teman-teman dibantu ini bantuin Pak Dokter Anda pegangin, terutama yang dari gigi sama yang dari kaki gitu kan ya, dilihat. Dari luar. Coba lihat sampel aja dok. Minta satu sebelah sini nih. Ini yang agak. Namut Pak. Sebelah sana nggak apa-apa dok? Nah, ke sana. Sana aja Pak. Jauh nggak apa dok? Pak, kalau ada mas sariawan sih. Kalau biasa PMK itu isinya luka Pak, kayak sariawan seperti orang di orang gitu. Ini bersih Pak ya tuh, tidak ada apa luka. Dan biasanya kalau dibuka gini dia berbau khas, bau khas sariawan gitu. Ini bagus. Terus kakinya Pak, nah kaki ini bersih Pak ya, nggak ada luka tuh. Kan nggak diperiksa. Dok, ini berarti pada umumnya di pasar ini sehat semua dok ya? Ya, kalau untuk pasar Bojong secara keseluruhan dilihat, alhamdulillah tidak ada menunjukkan gejala PMK karena tidak ada, paling minimal tidak ada yang mengeluarkan liur lebih, dan dia pun masih bisa berjalan dengan normal. Warga masyarakat yang ada di Bojong berarti aman konsumsi ini dok ya? Ya, insya Allah dari pemeriksaan hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2022 untuk pasar hewan di Kecamatan Bojong ini, semua domba yang di sini insya Allah dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kalau mandiri gitu. Ya, tapi untuk berkelanjutan udah main mah kurang menangani pasca kurban heula meureun. Ya, anu mendesak gitu. Saya kan tapi sangat interest sekali dengan program gitu kan ya. Jadi jangan sampai kurang teh tiga keributan tiga zaman PMK gitu kan ya. Itu gitu kan ya. Nah minimal berkesinambungan. Kami juga butuh informasi kan. Butuh apa sih gitu kan ya? Apakah kelompok-kelompok itu tapi penyuluh-penyuluh ya gitu kan ya. Nanti pada saat di lapangan juga kan bisa. Cuman kan yang mendesak ayeuna teh kerja pada PMK gitu kan ya. Cuman aku di garis bawahi bahwa PMK itu tidak menular ke manusia. Itu yang harus dicamkan. Gitu kan ya. Cuman menularnya antar hewan kan. Walaupun gitu kan kepakan juga. Walaupun kepakan juga. Ya. Gitu kan. Daya ke manusia mah di TV oke belum ada gitu kan, nanti mendengar bahwa dia mengkonsumsi hewan, mengkonsumsi daging gitu kan ya, yang terjangkit PMK, terus aja banyak kita daya ya dokter anak ini dokter hewan gitu kan, ayah aku sanes dokter kan di Urina Unggul gitu kan ya. Pak Kabit punten ya Pak ini ada di BB ya. Saya kemarin pangan sama beli itu 30 ekor, ya, betina 29 ekor, 30 ekor itu jantan, ya. Terus 20 ekor itu 19 betina, 20 ekor jantan, ya. Anu jantan apa palai dua jantan? Belum. Kita anu ada di desa, ya, ada desa ya. Desa apa?
Tanjung gitulah ya. Itu dua kelompok berbeda, yang 30 kelompok satu, yang 20 kelompok dua. Ya. Paling di jalur nama bisa nama pegang. Paling ada sebalikan kan. Jadi pemimpin lepasnya sampai konan lah, sampai konan. Rata-rata usia sampai itu belanjaan. Oh. Pada ada gini aja lah, nanti coba dicek gitu kan ya, pada ada tukanya ini dong, Pak Dadi gitu kan, anu hewan kurban, ADD ini. Jadi udah ada program, kita beli dan menggunakan ADD gitu kan ya, dan nanti saya kan anak pangan gitu kan ya, gitu kan. Cuman pada saat beli ada betina, ada jalunan. Dia tuh jalunan doang yang mati seminggu yang lalu, gitu kan ya. Yang namun bisa upadai, kan didatangin, mungkin dibarengin sama dokter hewan dilihat gitu kan, didatangin itu. Dua kelompok, yang satu kelompok itu tahan dulu kan, tahun gitu kan. Desa mana? Jung Barat aja, Jung Barat. Realisasikan gitu. Kelompoknya di mana? Kan? Kelompoknya sakit gitu ya. Kayak di pondok pesantren Al-Inayah, kadang di kelompok tani, ada poktan. Perjalanan iya nama juga nanti saya samakan dia nanti air lupa-lupanya rusuh ibarat juga gitu ya musyawarah kan kadang-kadang dikubur air atau nu mati memang nggak boleh kan pada dikubur anu hijiman nggak ada Pak jadi disebeli langsung dikubur kalau hijiman ya ada ke rumah oke rekomendasi Abi upami langsung tos mati mah gitu kan itu nggak boleh dikonsumsi kecuali kalau masih sakit gitu kan ya masih ada apa bisa karat lah itu potong bakso biasa sebetulnya boleh dikonsumsi cuman kan orang tahu boleh nggak sebetulnya dari medis juga yang adanya dari medis kan ya boleh gitu kan mohon iya pak wah terus gitu kan ya kadang-kadang kan kerugian kan tanggung jawab saya pemerintah desa atau kecamatan atau dinas di kecamatan bagian Pak Iqbal ini perintahkan kalau setiap kepala desa semua pendataan kawan ternak umur namun untuk jangka pendek karena masyarakat mulai berkurban tanya dong berkoordinasi dengan para pusat, para kiai, RT itu pasti terdeteksi oh si ini mau kurban, si ini mau kurban kalau jangka panjang nama ini yang mau pasca ini nih baru kurban ya enak ya Laka menurut hemat Abi kita ada dua program yang pertama untuk menghadapi dengan adanya penyebaran penyakit PMK gitu kan ya kita sepakat lah insya Allah dari dinas juga tidak diam aja ya Pak cuman Abi keterbatasan informasi ya makanya saya butuh informasi walaupun tuh petugasnya udah saya tunjuk gitu kan ya cuman kan mau karewong gitu kan ya di kecamatan itu yang kedua memang ada program ADD kan gitu kan ya ADD kan ya itu semuanya ke desa gitu kan ya kita semenangan kalau butuh informasi butuh apa namanya pendampingan gitu kan ya gitu kan pendampingan mana kan kantun nggak ada masalah badai kaping iraha dinten iraha insya Allah petugas abdi sosialisasikan gitu kan ya jadi nanti kita ya kecamatan kami rekam data dari setiap desa nah setelah datang ke kumpul saya posisi dengan enggak siap enggak mohon diadakan penyuluhan enggak siap gitu kan Panginten kayak upami abdi terbiasa dongkar teman-teman abdi ayah dokter ayah gitu kan ya enggak pada deh tapi efektif di tingkat desa tapi kan untuk yang wilayah yang siapa yang mau berkorban desa ya desa itu nanti kita datang ke desa tapi pihak desa ada yang nganter lah soalnya kan yang petugas itu bukan orang situ ya takutnya kemana-mana gitu. Nanti kalau orang desa yang ada yang nganter ini oh di sini kantongnya seperti kantongnya itu lebih efektif ya daripada kita nyasar-nyasar desa harus berperan aktif ya para kepala dusun, para ketua RW ketua RT harus berperan aktif ya ada 30 lah supaya kerjanya nggak otodidak nge-track gitu jadi lebih cepat ya kalau begini makanya mas saya lihat pagi-pagi gitu kan ya pagi-pagi itu orang jual beli gitu
gitu kan, ternyata kumaha gitu kan ya. Nah, makanya untuk lebih efektifnya gitu kan ya. Makanya saya bilang kalau perlu ada penyuluhan ya gitu kan ya, bisa insya Allah gitu kan. Kalau di petugas lapangan sama penyuluhan itu beda kan, jaminan gitu kan ya. Minimal namun penyuluhan gitu kan ya, orang yang bisa terus didampingi sama dokter hewan gitu kan, supaya tahu gitu kan. Pemeriksaan gitu kan. Cuman kalau pemeriksaan insya Allah lah 3 hari sebelum, dan kita punya kewajiban juga yang sesudah kan pada saat sesudah. Gini aja Pak Kabid, ini kan saya gini rencana saya baru ya Kades. Nanti gini lah kalau untuk pelapor, jadi kita kumpul dulu di kecamatan. Ya. Pak Kabid siapa kalau hari Senin, hari Selasa? Kapan saya mau minta data ke kepala desa untuk siapin dulu datanya. Maka di sini kan ada 14 desa. Nanti dengan disinkronkan dengan kemampuan petugas dari peternakan. Dari 14 desa ini satu hari dengan volume sekian itu berapa desa nanti ya. Bisa aja satu hari kalau pendekatan 3 desa bisa, karena kan tergantung banyak iya, volume hewannya sendiri gitu kan. Itu jadwalkan. Nah, datanya dulu lah. Data dulu sementara. Harus data dulu Pak. Kalau nggak data dulu kita dong. Sejak vaksin belum ada itu. Enggak Caca ngomong. Mohon. Cuman terus terang aja untuk dinas peternakan, untuk penyakit PMK kita belum ada vaksinnya. Gitu kan ya. Di TV kan masih gembar-gembor gitu kan. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new.